Baiklah, saya selaku pembawa acara akan membacakan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, kalam ilahi. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, ceramah agama. Acara yang kelima, diskusi atau tanya jawab. Acara yang keenam, doa. Dan acara yang ketujuh, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Naima Askia kelas 11 TKP. Kepada Naima Askia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, Dia yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan ampunan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Marbahan yang diwakili oleh Bapak Haji Saprani SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Zainal Abidin yang datang dari Banjarmasin, kami seolah memberikan
tausiah pada kita bersama. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu guru dan staf tata usaha SMK 2 Marabahan yang kami hormati dan kami sayangi, para siswa dan siswi SMK 2 Marabahan yang insyaallah bisa berhadir pada hari ini karena Bapak melihat jumlahnya ada berkurang dari jumlahnya sebenarnya. Kemudian pada kesempatan ini marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan pagi ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di musola SMK 2 Marabahan ini dalam rangka ikut bersama-sama melaksanakan pesantren Ramadan yang insyaallah setiap tahun kita laksanakan di sekolah kita. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah dari bahan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut beliau lahir zaman. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah yang mana beliau pada hari ini tidak bisa berhadir di sini karena ada tugas keluar sekolah atau ke provinsi. Jadi memohonkan maaf. Jadi pesan mohon maaf kalau kesepakatan bahwa beliau tidak bisa berhadir pada hari ini. Kemudian pada kesempatan ini selamat menjalankan ibadah puasa di hari yang keberapa nih? Kalau kelima aja kan? Jadi hari yang ke-6 dari hari Kamis dari Kamis sampai hari Selasa. Insyaallah mudah-mudahan ibadah yang dilaksanakan di bulan puasa, baik berpuasa, beribadah tarawih malamnya dan membaca amalan-amalan yang lain, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Dan insyaallah mudah-mudahan kita bisa menunaikan puasa kita selama 1 bulan penuh. Kemudian selamat juga mengikuti pesantren Ramadan di hari yang kedua. Karena kemarin hari yang pertama, sekarang hari yang kedua. Nah jadi ikutilah benar-benar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sekolah kita ini supaya ibadah yang dilaksanakan dari kegiatan pesantren Ramadan ini akan membawa keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang disampaikan kepada Ustaz Zainal Abidin yang sudah berkenan memenuhi hajat kami datang ke Anjir. Mungkin beberapa kali sudah malam. Alhamdulillah beliau bisa membagi waktu bisa datang ke tempat kita ini. Insyaallah akan memberikan nasihat atau petunjuk dan sebagainya kepada kita bersama. Namun harapan Bapak kepada kalian semua termasuk Bapak juga, ikutilah kegiatan-kegiatan yang nantinya disampaikan oleh beliau sehingga apa yang disampaikan itu bisa kita amalkan, bisa kita terima dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah jadi sekali lagi Bapak mohon, kalau pada mau pakai HP, HP-nya simpan aja dulu. Lah, misalnya nih perlu pakai HP, nah simpan aja HP-nya. Jadi jangan sampai dalam kegiatan ini mata arahnya ke HP, kemudian pikirannya arahnya ke HP, sehingga apa yang disampaikan itu terbagi-bagi. Nah jadi mohon sekali lagi, kalau ada perlu bicara, harus berbicara. Lah kalau perlu bicara jangan berbicara, kecuali dianjurkan atau ditanya. Jadi usahakan sekali lagi Bapak mohon kepada semuanya, baik putra maupun putri, ikutilah benar-benar kegiatan ini supaya keberkahan itu dapat untuk kita semua. Ini kira-kira yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Acara yang keempat yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Zainal Abidin Asmari. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syiyam fi syahri Ramadan li ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Ya, sama-sama kita ta'zimi, kita muliakan Bapak Kepala Sekolah kita, guru-guru kita, yang sama-sama kita muliakan para pegawai dan karyawan di lingkungan SMK Negeri 2 Marabahan, anak-anakku sekalian, calon penduduk surga yang berbahagia. Apa kabar pian pagi ini, berataan baik? Sudah makan pagi belum? Ada anak makan pagi? Anak ada itu harinya ada puasa. Hari ini Bapak senang sekali melihat wajah-wajah penduduk surga ada di tempat ini. Kenapa? Salah satu orang yang dirindukan surga, orang yang dirindukan oleh surga, as-shaimuna fi syahri Ramadan. Di antara golongan manusia yang dirindukan oleh surga, di antaranya yaitu adalah golongan manusia yang beribadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Akan tetapi perlu kita pahami bahwasanya ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah merupakan ibadah yang bukan hanya dilakukan dengan menahan lapar, menahan haus, tidak melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah menikah, akan tetapi juga harus menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Insya Allah, Ramadan adalah satu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Dalilnya jelas di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat keberapa? 83. Maaf yang belum beruntung. 183 itu ayatnya tentang kutiba alaikumussyam, kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Kalau ayat 184 itu penjelasan tentang ayyaman ma'dudat, hari-hari yang dijumlahkan untuk berpuasa. Kalau ayat 185 itu tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kalau 186 itu tentang faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau 187 itu tentang wa idza sa'alaka ibadi anni. Lengkap ayatnya di situ. Sekarang Ustaz tanya, hari ini kita puasa di hari yang keberapa Ramadan? Berapa hari lagi hari raya? 23 hari lagi hari raya. Insya Allah. Sudah numpang baju hanyar? Sama. Cuma memikirkan baju. Ustaz akan menyampaikan tausiah hari ini dengan mengambil penjelasannya satu hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Jadi soal yang Arab dalam ini ada yang soal yang Arab dalam cek satu cek satu. Oke.
Nabi kita mengatakan, apa kata Nabi kita? As-salawatul khamsu. Nah, itu sudah mau, sudah. As-salawatul khamsu. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wal ramadhanu ila ramadhani ukaffiratun lima bainahuma idh tanabal kabair. Ini hadis dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa arti hadis ini? As-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ila jumu'ati, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhani, dari satu Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya, ukaffiratun lima bainahuma, menghapuskan pahala, menghapuskan dosa-dosa antara keduanya. Jadi kalau misalnya kita bicara sholat 5 waktu, kita sholat zuhur, Allahu Akbar takbir, sampai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, maka selesai daripada salam itu, dosa-dosa kita mulai dari sholat subuh sampai kepada sholat zuhur dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu fungsinya sholat 5 waktu. Lalu kita ketemu lagi sholat asyar, kita sholat di waktu asyar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Maka dosa-dosa kita dari waktu zuhur sampai ke waktu asar diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Lalu kita ketemu lagi salat maghrib. Ketika kita melaksanakan sholat maghrib, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Selesai kita sholat maghrib, maka dosa-dosa kita dari waktu asyar sampai sholat maghrib diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi orang yang sholat 5 waktu, setiap waktu dosanya diampuni oleh Allah, asal ini catatannya iztanabal kabair, tidak melakukan, meninggalkan dosa-dosa yang besar. Jadi sholat 5 waktu itu menghapus dosa-dosa yang kecil. Kalau kita melakukan dosa-dosa yang besar, maka tidak bisa dihapus dengan salat 5 waktu. Harus dihapusnya dengan cara melakukan namanya taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah. Yang di luar jangan bebanderan, karena kamu boleh kada paham apa-apa. Ustaz ceramah ikan bebanderan, jangan akan baik-baik. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari satu Jumat kepada Jumat berikutnya. Kita bertemu hari Jumat lalu kita sholat Jumat di dalamnya, kita ketemu hari Jumat lalu kita beribadah di dalamnya. Ukaffiratun lima bainahuma, maka dosa-dosa kita dari Jumat yang lalu sampai Jumat hari ini dihapuskan oleh Allah. Dosanya dosa yang kecil. Paham tuh? Paham. Lalu kita ketemu dengan Ramadan tahun ini, war ramadhanu ila ramadhani ukaffiratun lima bainahuma. Ramadan
Ramadan tahun kemarin, bertemu kita dengan Ramadan tahun ini, maka dosa di antara dua Ramadan ini dihapuskan oleh Allah selama dosanya dosa yang kecil. Tapi kalau dosa yang besar itu harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi kita mengatakan, ala ukhabbiruka 'anil kabair. Sahabatku, maukah kalian aku terangkan apa itu dosa-dosa yang besar? Bala ya Rasulullah, inggih wahai Rasul. Kita perlu nak mengetahui apa itu dosa besar supaya jangan sampai kita melanggar. Apa dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar? Kan dosa-dosa besar banyak, tapi ada dosa yang paling besar di antara dosa yang besar. Yang pertama urutannya, ini dosa yang paling besar di antara dosa yang besar, asyirku ilallahi ta'ala, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa syirik namanya. Syirik terbagi menjadi dua. Ini harus diingat betul-betul. Yang pertama, syirik yang dilakukan dengan anggota tubuh. Kita bawa tubuh kita ini untuk menyembah kepada berhala, menyembah kepada matahari, menyembah bulan, menyembah pohon-pohon yang angker, menyembah gua-gua. Selain daripada menyembah Allah, maka tubuh kita ini namanya melakukan syirik anggota tubuh. Syirik yang kedua, syirik yang dilakukan oleh hati kita, namanya syirik i'tiqadiyah, syirik keyakinan. Syirik apa? Syirik keyakinan. Syirik keyakinan. Contoh, ini minta maaf, Ustaz minta maaf. Di rumah pian, abah pian misalnya, ini misalnya memelihara keris, benda-benda pusaka, benda-benda sakti, benda-benda keramat yang harus dimandikan setahun sekali. Dimandikannya dengan air kembang. Apabila kada dimandikan maka sarumahan garing, maka sarumahan penyakit kulit gatalan. Di rumahnya banyak yang kesurupan. Lalu kalian meyakini bahwa senjata ini, keris ini, mandau ini mampu membuat orang garing, mampu membuat keluarga pian mudarat, mampu membuat keluarga pian dalam keadaan gatalan, penyakit kulit, kesurupan. Berarti ini ada keyakinan bahwa ada yang memberi manfaat dan mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang jumhur ulama menyebut dengan nama syirik i'tiqadiyah atau syirik keyakinan. Silahkan memelihara senjata, tidak apa-apa. Silahkan memelihara keris, mandau, tapi jangan meyakini bahwa itu mendatangkan manfaat dan mudarat. Paham tuh? Paham. Yang kedua, ada yang memelihara makhluk-makhluk di dalam banyu. Kan banyak orang Banjar minta maaf lah, jangan tersinggung. Anu berulai datu ulun tu bahari beranak dua kambang, sekong manusia, sekong berbentuk ular. Lalu nang ular ni malilit di ayunan. Imbah tu buruainya turun ke banyu sampai hari ini masih hidup. Bolehlah guru memakani, boleh. Silakan anak kamakani mongguan kasih extra jus kayak gitu. Anak kamakani wadai dengan paran tatak, putri salju, putri selat, putri terluka, putri teraniaya, putri terjungku. Sebaliknya. Tapi jangan meyakini keuntungan. Apabila aku kada memakani, maka inya akan membuat aku garing.
makhluk itu akan membuat aku menderita, makhluk itu akan membuat aku macam-macam. Itu namanya syiriknya i'tiqadiyah. Nang paling sederhana aja, wan pian bilanya garing minum obat kada? Bilanya ini muah penggaringan berataan. Minum obat kada? Jawaban kurang tegas. Minum obat kada? Bila minum obat itu boleh minum obat, siapa melarang? Bapak ingin minum obat. Tapi bila kita meyakini obat ini yang menyembuhkan, obat ini yang menghilangkan penyakit, maka kita meyakini bahwa obat yang memberi manfaat dan mudarat, tak pun akan aja pian lawan tuan guru. Itu namanya syiriknya i'tiqadiyah, syirik keyakinan. Jadi kita minum obat, imbah kita minum obat, kita meyakini yang menyembuhkan tetap Allah. Obat tadi hanya menjadi sebab. Paham tuh? Nah, jelas sudah sampai di sini. Supaya apa kita belajar ini? Supaya jangan sampai kita melakukan dosa syirik. Dosa syirik kadang-kala dihapus dengan sholat 5 waktu. Dosa syirik kadang-kala dihapus dengan sholat Jumat. Dosa syirik kadang-kala dihapus dengan yang namanya puasa Ramadan. Kayak apa Ustaz ulun sudah terlanjur menggawi? Maka cara bertaubatnya dengan mengucap asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Nyaman aja cara bertaubatnya. Kalau pang harus lapor lawan ketua RT ada, atau lapor lawan kepala dinas catatan sipil ada. Nyaman aja bertaubatnya, mengucapkan syahadat lalu minta ampun kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, oke, sudah. Jadi dosa yang pertama tadi urutannya apa yo? Ini gimana soalnya? Apa yang pertama tadi dosa yang paling ganal urutannya apa? Syirik. Nang nomor 2 Bang Ustaz, apa dosa yang paling ganal urutannya? Uququl walidain, mendurhakai orang tua. Durhaka lawan kuitan. Nomor 2 paling ganal dosa itu durhaka lawan kuitan. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan di antara, ini banyak durhaka ini macamnya, cuma di antaranya, di antara bentuk durhaka lawan kuitan, apabila kuitan menyuruh kita melakukan pekerjaan yang mubah, kita kada mau melaksanakannya, maka itu hukumnya durhaka. Uququl walidain, durhaka lawan orang tua. Contoh, Ustaz betakon, mandi apa hukumnya? Mubah. Kan hukum Islam ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Contoh yang sederhana, makan apa hukumnya? Mubah. Ujar mama mengiau, mohon maaf lah bilanya sama ngaran utuh. Ada kasih ngaran utuh? Bilanya ada, usah minta maaf. Tuh, makan nak, sebelum turun ke sekolah makan dulu. Ini di luar Ramadan lah, di luar Ramadan. Makan tuh apa hukumnya? Mubah. Intinya ada apa? Jawaban biar tuh lalu. Makan tadi apa hukumnya? Mubah. Tapi karena abah yang menyuruh, mama yang menyuruh, keluar dari muntung sidin suruhan makan, maka makan hukum asal mubah berubah hukumnya menjadi wajib. Arti wajib apa ya? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan pahim tuh. Nah, lain nang disuruh sidin makannya nang haram. Tuh,
Ikam tuh nak makan ading ikam hidup-hidup. Itu haram makan ading hidup-hidup. Boleh menolak. Paham tuh? Bata tokar pulang aja nanca kuitan kalau menyuruh bata tokar. Ini babiniannya pulang. Loh, ada namanya hotinya nih. Loh, nah ada namanya hoti ini durhaka dadaan. Loh, halo, tukarakan abah lah, baras. Ini apa paraksin pasar apa? Pasar apa? Tukarakan abah baras ke pasar Jumat lah. Apa jawabannya? Tinggi, langsung ditukarakan. Kenapa? Menukar baras hukumnya mubah. Nah lain jakanya suruhannya loh. Oh, ada yang menyebutin ulangnya. Mau sekongnya. Loh, tukarakan ekstasi lah. Jawabannya inginkah kada kah? Kenapa? Nanti suruh haram. Latihannya pulang. Ustaz mengiam Anang. Kawin lah ikam lah. Urusan kawin nyaring inggihnya. Yang mana ikam inggih? Coba enak. Bilanya sudah lulus SMA, SMK nih. Kan waktu di SMK kan sudah punya pacar. Orangnya manis, sambut aja murung. Turun ke SMK sama-sama bakandarahan. Mulik dari SMK sama-sama bakandarahan. Lewat jembatan Barito, begana di tengah-tengah. Duduk, di atas kendaraan duduk sambil memandang sungai Barito. Ujar renang latihannya ding ya. Ding ya. Coba lihati sungai Barito. Kenapa luas tinggal sungai Barito, lebih luas cinta. Dalam tinggal sungai Barito, lebih dalam cinta. Pokoknya tinggal kada hakun nikah dengan selain daripada ikam. Maka pakai insya Allah pulang. Insya Allah. Upacara Islami kesannya. Ujian dan pilihannya kadang mau kalah. Demi sungai yang mengalir di bawah jembatan Barito, ulun pun tidak akan menikah kecuali dengan biar berbunga-bunga. Sekali lulus ujian dan abah orang ini durhaka ya. Ikam abah sekolahakanlah. Abah sekolahakan ke Tarim Hadral Maut. Ayo, jawabannya ingin tidak? Menuntut ilmu kan hukumnya mubah, malah hukumnya wajib bagi orang Islam. Coba ikam menolak, durhaka benar. Sekali sampai di sana ada bebinian buas, sugih, hafal Quran, menyayangi pulang lewat pian. Lalu ujian abah, abah ada permintaan terakhir. Sebelum ikam boleh ke Banjar, ikam kawin tuh lawan binian di sana. Ayo, mentaati adalah perintah abah. Inggih kada? Jadi apa nama jembatan Barito tadi? Itu warnanya PHP. Makanya pun, lalakian, jangan menjanji-janji kawin lawan bebinian. Belum tentu jodohnya ya Allah. Kasihan bebiniannya.
Kamu tahu lah babinnya tuh kalau dia sudah cinta lawan kita ada pantunnya. Kandangan jembatan papan, martapura jembatan besi, kaganangan di waktu makan, banyu mata gugurkan nasi. Kasihan biniannya dianjir mengganang menangis hari-hari. Ini kawin ditarik sana. Yuk mau PHP ada. Ini nak tujuh mau PHP nih bertobat bulan puasa. Jangan lagi. Kita ini kada tahu karena jodoh kita siapa. Betul? Ingat, perintah orang tua mubah. Bila dia diperintahkan mubah, tapi bila kuitan yang menyuruh, hukumnya menjadi Ustaz, ulun sudah meninggal kuitan. Tidak tahu cara berbakti lawan kuitan di caranya. Bila ingin berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, bila orang tuanya sudah meninggal dunia, maka ziarahi kuburnya setiap hari Jumat. Bila kuburannya parah, dengarilah dia aku mati ziarahi. Lalu lagi mati kan? Setiap hari Jumat diziarahi kubur kui. Ustaz, ulun kuburan kuitan jauh dulu sungai, maka sebulan sekali. Ustaz, ulun sebulan sekali kada kawah. Ustaz, ulun haur paling kada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Ini kada ziarah wali Songo saban bulan, ziarah wali Pitu ke Pulau Bali saban bulan, sampai nang di pantai-pantai nang bagi lanjang diziarahi mudahan. Kubur kuitan kada diziarahi. Akhirnya apa ujar tuan guru? Nah, kada boleh kayak itu. Ziarahi kubur kuitan. Boleh kayak kampung ziarahi kubur kuitan. Nangis. Minta maaf ma, ulun kada ziarah baru ujar tukang jaga kubur cil-cil salah tuh kuburan Cina. Banget lah. Jadi kita anak-anakku sekalian, apabila sudah punya orang tua atau bisian mertua, kita wajib berbakti kepada orang tua. Mertua itu orang tua juga. Ustaz bolehlah berkisah. Ada boleh lagi. Ada seorang menantu perempuan, diam sarumah lawan mintuha, maka mintuhanya super pemamayan. Tahu lah super pemamayan? Sedikit-sedikit pemamai, sedikit-sedikit pemamai, sedikit-sedikit pemamai. Nang minantu begini ini stres, besar lepas kiri kanan muka belakang. Ujar nang minantu ini tadi memanggil atau mendatangi nang suaminya lakinya. Oh my darling, what happened my wife? Saya sudah tidak tahan lagi suamiku. Ini bisa jadi orang bule rupanya. Itu ibu kamu marah-marah terus. Aku pusing. Sekarang kau pilih antara dua, ibumu atau aku. Ayo, kita milih siapa? Ibu kah bini kan? Masa ibu kah bini? Siap bini yang di belakang. Ujar nang lakinya tadi. Oh my wife beloved. Aku tidak bisa meninggalkan ibuku karena ia tinggal sendirian. Ada lagi anak aku satu-satunya anak yang masih hidup dan akan mati. Tapi aku juga tidak bisa berpisah dari engkau karena engkau adalah belahan hatiku, belahan jiwaku. Jangan engkau suruh aku memilih, aku sayang dan cinta kepada kalian berdua. Nah, pintar kalau lakiannya.
Akhirnya nang bini tadi tulak ke pasar ke toko obat. Karena nomor ekstasi itu buat bian. Apa ujar si begini ini tadi? Wahai paman penjual obat, what happened? Banyak paman ini orang Inggris jualan. Paman, adakah penjual racun? Hah? Bisa nggak tahu dia situ? Ulun hendak meracuni mintuha ulun tuh nak menyarikan benar. Oh, ujar paman ada. Ini racun namanya sianida. Cuma kalau kami minum makan ini sidangnya berbulan-bulan lawas. Kami hanya meminum makan racun ini, hari ini minum sejam sudah mati. Pasti tangkap polisi. Nina ujar paman nang baju obat ada racun yang membunuh perlahan-lahan ion matinya begamatan. 6 bulan hanya mati. Ikam kada dicurigai kena. Oh, ini rupanya pamannya ini pembunuh berdarah dingin gitu. Ini pengalaman. Jadi ujar paman baju obat bila ikam bermasak harwakan. Kadang-kadang sini nak buat di serbuknya ini sedikit harwakan. Karena 6 bulannya mati sorangannya. Tapi ujar paman supaya jangan ketahuan polisi, ikam harus pura-pura baik lawan mintuha. Oh, ini macam kayak sinetron di Indosiar. Sudah boleh ke rumah. Paksa acting kan pura-pura baik. Ma, ya. Hari ini pian hendak makan gangan apa? Ujar mintuha. Tumben pura-pura baik. Jangan-jangan. Pada mah, ulun hari ini hendak memasak makan gangan pian pilih nah. Gangan asam kah, gangan galadi kah, gangan bumbut. Gangan bumbut ya itu lah. Nukar ke pasar kepada memasak sayanya nukar gangan bumbut. Bawa ke rumah, dibuatin serbuk racunnya. Mati nyawa Tuhan. Sambil mahal. Akhirnya apa yang terjadi? Dimakan oleh mintuha. Esok pulang, ini melaksanakan taktik nih pura-pura baik, bertakun pulang. Ma, pian hendak makan apa hari ini? Suka bubur kah? Aku makan nasi sop aja di situ. Nukar pulang nasi sop, buati pulang racunnya, diharu pulang, mati. Hari-hari sampai 2 minggu, bingung mintuhanya. Baikannya minantuku. Berarti selama ini aku yang salah, aku nang penyarikan, aku nang pamamayan. Ya Allah ampuni dosaku, ujar nang mintuha. Lalu memanggil lawan minantu tadi. Nah sini, Nina ada galang 2 buting. Galangnya sebuting isinya 20 gram, 2 buting 40 gram. Ini aku bariakan lawan ikam. Ikam ini sekalinya baikan orangnya memasakkan terus lawan aku. 2 minggu dia acting dapat gelang. Luar biasa kan? Luar biasa. Sebulan 2 bulan bertambah baik, padahal pura-pura baik aja. Bertambah baik, dipanggil pulang oleh mintuha. Wahai minantu kesayanganku, ini ada sertifikat, ini sertifikat rumah, sertifikat tanah. Yang aku bariakan lawan ikam ini baikkan sekalinya orangnya. 2 bulan dapat sertifikat. 4 bulan berikutnya bertambah baik, dibawa nang minantu ini jalan ke sana kemari berpiknikan. Apa ujar mintuha tadi itu? Ini kunci kendaraan sakupi. Aku ada 2 buting nekam pilih nang habang kan ngirang kah. Kalau nang habang aja main. 4 bulan baik mintuha. Pas 6 bulan timbul nang minantunya merasa bersalah. Timbul nang minantunya merasa sayang bujuran lawan mintuha. Menangis 6 bulan sudah. Amin mintuha aku mati. Ya Allah ampuni aku ya Allah. Datang ke tukang obat sambil menangis. Tukang obat, kenapa menangis? Adalah penawar racunnya. Ini 6 bulan sudah mati mintuha ulun, makasih din baik benar sudah ini ulun. Ada penawarnya. Nangis menjelau. Ujian tukang obat itu ada penawarnya. Karena nang ulun bari itu lain racun tapi gelapong.
lain racun. Ternyata yang beracun adalah hati kita. Makanya tukang obat dipintar, supaya baik disuruhnya pura-pura baik. Pindah baik akhirnya tumbuh kasih sayang. Itu bakti namanya lawan orang tua. Mudah-mudahan kita kawal berbakti lawan kuitan. Amin. Amin. Sebenarnya dosa-dosa besar ini masih banyak. Cuma dua ini aja Ustaz cukupkan. Kenapa jadi dua ini Ustaz cukupkan menyampaikan? Karena tidak lain dan tidak bukan kita beribadah di bulan Ramadan ini. Kalau ada syirik, ada durhaka lawan kuitan, ibadah kita kada diterima oleh Allah. Waktu Nabi melaksanakan salat Idul Fitri, imbah tuntung sembahyang beliau naik ke atas mimbar. Ting 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 ting, naik ke atas mimbar kayak film Upin Ipin juga. Waktu itu Nabi kita berkata amin, amin, amin. 3 kali kok pandai amin, bingung sahabat siapa yang berdoanya. Sahabat dilihat-lihat ada orang yang berdoa. Imbah tuntung ditanya oleh sahabat, ya Rasul, iya. Tadi pada waktu pian naik mimbar, pian berdoakah? Inggih. Pian mengucap amin? Inggih. Kenapa pian mengucap amin? Wahai sahabat, ketika aku tadi naik ke atas mimbar untuk berkhutbah, datang Jibril kepadaku, tapi buah nikam kada melihat. Apa ujar Jibril? Ya Muhammad, aminkan doaku. Celaka bagi umat engkau yang ketemu Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Jadi hati-hati, jangan sampai kita ketemu Ramadan gara-gara menggawi dosa besar kita kadang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang ketemu Ramadan tapi menyia-nyiakan bulan Ramadan, maka ia tidak mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Ustaz hendak berkisah pulang, boleh nggak? Boleh. Ada seorang raja namanya Iskandar Zulkarnain. Orangnya bungas, gagah, tampan, mirip dengan Ustaz. Ada lima Ustaz bungas. Lalu itu yang pada bungas kandung. Ustaz ini walaupun jelek-jelek begini bersyukur. Kenapa? Hidung Ustaz menghadap ke bawah. Coba bayangkan hidung Ustaz menghadap ke atas. Bulan puasa. Raja ini membawa pasukannya 1000 ekor, mendaki gunung, menyeberang lembah, berperang selama kurang lebih 1000 hari lamanya. Lawas 1000 hari itu berapa tahun? 3 tahun. Ya 3 tahun setengah. Hitung di seorang payah walator. Akhirnya setelah 3 tahun berperang, dia berkata, pasukanku, kita sudah selesai berperang. Malam ini kita akan kembali ke kerajaan kita. Tapi sebelum kembali ke kerajaan kita, nanti malam kita akan melalui satu sungai. Di sungai itu nanti aku perintahkan, ini perintahku yang terakhir kata raja, apapun yang kalian temukan di sungai itu, ambil. Maka kalau kau minum nih, apapun yang kalian temukan di sungai itu nanti malam ambil. Kalian menginjak batu, ambil batunya. Kalian menginjak pasir, ambil pasirnya. Kalian menginjak kayu, ambil kayunya. Kalian menginjak apa saja, ambil. Pas tengah malam, tenet, 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 kayak musik maling gitu. Sampai di tengah sungai, sepinggang. Maka pas benar malam itu harinya kadang, bulan tidak ada, PLN kada ada, Indomaret Alfamart kada ada juga. Bahari kan?
terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama kelompok sami'na wa ata'na, kelompok yang mendengar perintah rajanya dan mentaatinya. Terjajak batu ambil batu, terjajak kerikil ambil kerikil, terjajak kayu ambil, dipenuhinya tasnya sampai itu bungkuk-bungkuk membawa ke baratan demi mentaati perintah raja. Ini kelompok pertama, sami'na wa ata'na. Kelompok yang kedua, sami'na walakin kusala. Kelompok yang kedua, kelompok yang mendengar perintah rajanya walakin kusala, tapi malas-malasan melaksanakannya. Sampai di sungai, bapak jual bawa batu banyak-banyak, di rumah banyak kan toh. Ujar nang sekong, tapi misi bagaimana diperiksa aja ya Pak, kita buat halah biar sedikit. Ambil beberapa ganggang buah, sudah. Inya kadap, kadang kelihatan juga buahnya ay. Raja yang kada melihat. Oh iya, coba. Ini kelompok yang kedua. Nang kelompok yang ketiga ini nang parah lagi. Sami'na wa asaina. Dia mendengar perintah rajanya wa asaina, tapi dia mengabaikannya. Sampai ke sungai, buahnya aja. Bapak kita mau bantu, atau jadi hasil. Rusak kita hadapan juga aja memeriksa isi tas kita tunggal lingkungan yang 1000 ekong ini. Lagi sekong rusak yang kita ambil, sekong pas kelompokan pada mengambil. Besokan sampai di padang rumput, hari sudah tarang, matahari sudah terbit. Kelihatan dah tunggal ekongan muamuhannya. Ujar raja, pasukan berhenti. Sekarang kita akan istirahat. Silahkan kalian keluarkan barang-barang yang kalian ambil malam tadi, dan siapa yang mengambil maka dia berhak menjadi pemiliknya. Oh, dikeluarkan deh. Sekali dikeluarkan dari tas batu-batu, kerikil, kayu, sekalinya apa? Bukan batu biasa, bukan kerikil biasa. Ternyata bercampur dengan permata, intan, mutiara, bercampur dengan emas. Bingung. Oh my God. Kelompok yang pertama, sami'na wa ata'na, yang memang taat dengan raja, membawa sebanyak-banyaknya. Mereka menangis bahagia. Ya Allah, alhamdulillah, sugih bekajut ya Allah. Kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua menangis lebih keras lagi. Kenapa? Menyesal. Ya Allah, jangan tahu kayak ini ulun ambil banyak-banyak. Kenapa ulun malam tadi ambil sedikit aja. Yang paling sedih kelompok yang ketiga, tongol daerah Bogor. Amas dia sekalinya, intan dia sekalinya, jangan mah kada dapat napa-napa. Ujar raja, pasukanku ketahuilah, sebelum kita melewati sungai itu, aku memerintahkan kepada orang-orang kepercayaanku menghamburkan emas, menghamburkan intan, menghamburkan mutiara, semua harta rampasan perang kita selama 3 tahun aku hamburakan di sana. Aku ingin menguji. Yang bujur-bujur taat kepadaku pasti akan mendapatkan hasil malam tadi. Yang durhaka kepadaku, yang kada taat kepadaku, maka tidak mendapatkan apa-apa. Ujar nang ada jangan ambil sedikit tadi, raja, kenapa? Ujar raja, bolehlah boleh pulang, kada boleh, ujar raja. Republik lagi. Apa hikmah dari cerita ini? Inilah gambaran umat Nabi Muhammad masuk ke bulan Ramadan. Dihamparkan di bulan Ramadan. Setelah 11 bulan kita melalui, dihamparkan di 1 bulan ini permata ampunan, mutiara rahmat, intan keberuntungan, kebebasan daripada api neraka. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar.
dihampurakan mulai malam pertama sampai malam terakhir, mulai hari pertama sampai hari terakhir. Nah, masuk umat Nabi Muhammad nang ke bulan Ramadan ini pecah jadi 3. Nang pertama nang taat, siangnya puasa, malam sembahyang tarawih, imbah tarawih tadarus, qiyamul lail, luar biasa bersedekah. Ini nanti akhir Ramadan akan mendapatkan yang namanya Idul Fitri, kebebasan daripada api neraka. Golongan yang kedua umat Nabi Muhammad masuk Ramadan, usala, golongan orang yang pemoler. Awal-awal semangat. Coba lihat kampung kita bilangnya awal Ramadan tiba pada sampai keluar-luar. Tapi sudah akhir Ramadan keluar-luar berataan kada ada lagi yang di dalam. Awal Ramadan penuh masjid, awal Ramadan penuh mushola. Semakin bertambah-tambah bulan Ramadan, bertambah maju saf ke muka jemaahnya. Hari pertama 30 saf, hari kedua 30 saf, hari ketiga 30 saf. Sudah seminggu berturun jadi sarawih saf. Setengah bulan tinggal 20. Sudah mendekati akhir-akhir tinggal 5 saf aja lagi. Sudah pada akhir-akhir tinggal sesaf aja lagi. Kemana yang 29 saf? Buka puasa bersama. Kemana yang 29 saf? Ke Duta Mall. Kemana yang 29 saf tadi? Asik dengan persiapan masing-masing. Rugi gak ada? Rugi. Kemana yang 29 saf tadi? Ke Pasar Wadai. Beginian. Oh, beginian. Kalau ada menyebut ini kada saya kalau Ustaz. Oh, beginian. Bila ke Pasar Wadai tolong ditutup aurat. Betul kada? Betul tidak? Jangan tulang ke Pasar Wadai, kada pakai jilbab. Ini sudah kada pakai jilbab, baju pantat kelihatan belahan dada. Kasihan dong di Pasar Wadai, bersiupan melihat. Iya Pak, nang kasihan siapa? Kain yang mau beca. Kenapa lagi kalahin mata kita? Akhirnya alhamdulillah selamat. Beca sidin sampai tak bawah sungai. Kita ini kan sebagai lelakian ya kalau serba salah, bujur kada? Dilihat hilang pahala puasa, kada dilihat barangnya bagus. Itu masalahnya. Rajakin apa? Rajakin mentok. Raja itu bilang ada sengaja. Babinya kada sing bajuan biar melihat sekali itu rezeki. Tapi mun melihat sekali batu pian beranda melihat rezeki jarana. Ubala ada yang lagi. Ketawa sih dia. Banyak dapat rezeki bulan Ramadan. Jangan sampai awal-awal Ramadan aja semangat, akhir-akhirnya hilang semangatnya, jangan. Apalagi nang terakhir, nang kelompok nang ketiga apa tadi? Mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan kada mau puasa. Duduk di atas apa namanya? Nang yang orang menjaga apa? Jaga malam apa namanya? Pos ronda. Orang puasanya siang makan Indomie kokoh. Ditagur ya orang makan. Kenapa ya kamu kata puasa pas siang makan? Betul tunggal buhan nyawanya yang masuk surga. Kami puasa kadang ada orang mengisi neraka. Harap ada jawabannya. Tarawih kurang, tarawih khusuk ini baladuman maka Tuhan. Ini katia aja lambat. Baladuman, maka ladumannya nonggol malam itu degum. Kasihan Nini ini sudah gigiran ditimbai laduman rumah sini coba sidin kesambat sidin beratanang di dalam selawarnya itu.
ditegur oleh orang tua, kamu gak ada tarawih, kamu untungnya. Tuha sudah ikut ilmus, sudah sekolah, kenapa ada tarawih? Bata tunggal buhan pian aja tarawih, bau tunggal buhan pian aja tarawih masuk surga. Amun kami empat tarawih kena sunyi neraka. Iya, harap banget jawabannya itu. Ada bully, beruntung. Ada gagampangan masuk neraka. Kamu tahulah manusia nih tajajak bara api untung rokok ya. Tajajak itu ya tuh beruncak. Kisah tahan di neraka. Nah, ini tato saling janalan, ada kisah preman loh. Tato orangnya juga. Nih bapak berkisah preman loh. Jadi bukan di pos ada orang hanya pindah tuh aja orangnya. Oh Tuhan orangnya pindah. Tapi kadang menagur, kadang menyapa, kesinggung preman deh. Ya, kamu tahu kalau enggak di kampung nih, nah 3 jagamnya unda, abah unda, kai unda. Unda, itu ada Honda. Kada tahu si kai tadi lewat. Orangnya pindah kan di kampung. Lewat pulang mengangkut barang, disuarai pulang oleh nang preman tadi. Nyawa lah lewat, kada tahu dibasak, ya kada menagur Honda. Kamu kada tahu kah nang jago di kampung ini unda, abah unda, lawan kai unda. Sudah 3 kali lewat, rupanya 3 kali bulik di stopnya. Oh di stopnya pekop tadi. Stopnya kada boleh lewat. Keluar si kai tadi. Pang kempeleng sini bacul gigi. Biar kai aku nih kada jaga, cuma aku nih Kopassus berarti. Ikang kah abah ikang kah kai ikang turun sini. Apa ujar preman tadi? Nang jaga di kampung ini 3. Ulun abah ulun lawan pian. Ya tambah saya tadi kai tambah pula. Pacul dan gigi salusin pacul jauh ada gitu. Ustaz pakai sabun mandi kada pulang supaya buat ikam jalan guringan. Mulai tadi dah ngaruh semangkok dah dior. Apa maksudnya Ustaz mengisahkan ini tadi? Silakan Anda masuk Ramadan kalau Anda tidak berpuasa di bulan Ramadan karena ada sebabnya. Ini ada sebabnya. Garing kah misalnya, atau pian napakah, ada ujur. Jangan menghinakan kemuliaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita seberatan dapat ampunan dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz ini ada tahu ceramahnya judulnya apa? Judulnya campur aduk alias gado-gado. Terima kasih atas segala perhatian, minta ampun, minta maaf. Lah Ustaz lah bila ada salah pandai, memaafkan jalan. Dimaafkan jalan belakanglah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Ustadz Zainal Abidin Asmari. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Acara yang kelima yaitu diskusi atau tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Arizal SPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena Bapak Rijal lagi ada kesibukan, maka untuk memandu diskusi digantikan dengan Bapak. Ya, bagi siswa dan siswi yang mau bertanya, silahkan angkat tangannya. Sekali lagi bagi siswa dan siswi yang mau bertanya, silahkan angkat tangannya. Ya, disebutkan nama dan kelas. Salam terlebih dahulu. Mohon izin Ustaz bertanya.
ngomong. Jangan parah-parah kalau pembawa acara. Kayaknya cemburu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Perkenalkan, nama ulun Muhammad Septian dari kelas teori. Sudah bisa pacar belum? Sudah, tadi tidak ada Pak. Maksudnya nih Ustaz bilang pahalanya Ada begini. sudah bisa pacar belum? Jawab jujur. Sudah. Ini ada apa? Bisa jangan macam-macamnya Allah. Apa pertanyaannya? Siapa tadi yang ada siapa? Muhammad Septian. Muhammad Setia. Sekian, ya sekian. Muhammad kesekian. Sekian loh? Ya sekian. Ya. Ulun hendak potakon, kayak bae caranya menahan hawa nafsu di bulan puasa ini. Hai si Bindai. Itu aja yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan jawab pertanyaan dari Muhammad Septian. Bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? Wah, pertanyaannya bagus banget. Setiap Ustaz Madahi, setiap manusia itu ada bisian hawa nafsu. Bilanya Septian kada bisian hawa nafsu, ngadanya Septian malaikat. Untuk malaikat Jibril, malaikat Israel berjauhan kan lawanannya. Cara kematiannya loh. Septian, tahulah nafsu itu ujar Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin seperti kuda yang liar. Ustaz bertakon lawan kawanan, kalau kuda yang liar itu cara mengatasinya kayak apa? Sembelih. Ika pernah keparakin tinjaknya, jawab menyembelih. Kayak apa caranya? Ayo jawab. Hah? Ya Pak, dilawan tinjaknya muhikam. Ya Pak, setiap kira-kira. Makanya kita diskusinya kita kan tak temanya diskusi kalau ya Pak, menurut dia ini kuda liar mah kamu. Ya Pak, cara mengatasinya dia. Nggih. Ditunggangi kudanya. Ditunggangi. Ini menurut Ustadz Panglah. Ustadz kan, Ustadz ibu pengalaman juga menunggangnya. Ada mudah nak kayak menunggangi kuda liar tuh. Iya Allah. Iya kalau kudanya ranai, amun harapkan ditunggangi hamok inya, gugur kita patah operasi kalau rumah sakit, tulang patah. Nah, kira-kira adalah yang lebih safety caranya selain ditunggang. Karena dulu tunggang menunggang kita ke
penghulu dulu. Apa kira-kira? Hah? Yang lain. Di apa? Diumpani. Apa umpannya? Jagung. Dengarilah, ini ujar Imam Ghazali. Nafsu itu ibarat kuda yang sangat liar, tapi seliar-liarnya kuda septian naik. Bila kada septian beri makan, sehari kada dimakani masih liar, 2 hari masih liar, 3 hari mulai taulur kudanya, 4 hari ampih liar, 5 hari lama, 6 hari ilit-ilit matanya. Tapi gimana? Ampun sampai semingguan kada dimakani kudanya, jangankan hendak mahmud berdiri gin kada kawah. Itulah kenapa kita disuruh puasa. Nanti menggasani. Jadi caranya mengendalikan hawa nafsu, iya kita puasa bujur-bujur. Gara-gara dilaparakan nina nafsu di awak kita nih gelisahnya. Makanya hari pertama tuh hamuk bandarnya tuh. Saking hamuknya nafsu itu tahu lah ikam hari pertama tuh. Kecoa berjalan pada kita kurma. Hamuk bener nafsu. Saking hamuknya nafsu, hendak berbuka puasa itu seberataan kita borong. Minuman aja sampai 5 macam. Teh es, sirup, es susu, soda gembira, macam-macam. Wadai berataan kita kumpulkan. Mulai daripada aparan tatak, pararaban, lagi Pamberandam. Pamberandam. Tadi benar merandam deh. Bapak bagus apa merandam tuh ya Allah. Biasa kesehatan. Wah ini nanti kemana-mana pikirannya apa mau dirandam nanti itu. Aduh, bayar bulan Ramadan. Kamu bandar kalau anak mendidik sate, iya sate. Jadi kuda tadi yang pertama jangan diberi dilapara, ada bahasa agama dipuasakan. Lalu setelah itu kuda itu hamuk ya aja, letakkan di tubuhnya itu beban. Andaki sekarung baras masih hamuk, andaki 2 karung masih hamuk, andaki 3 karung masih hamuk, andaki setrak sekali. Sama nafsu kita. Bulan puasa ini diandaki sholat malam, diandaki tadarus, diandaki tarawih 20 rakaat mas bro tarawih. Ada gampang-gampang. Oh, rakaat kedua, rakaat ketiga, hanya 4 rakaat sudah mencangan jam dinding. Umatnya lawasnya nabiyan. Ya Allah penderitaanku ya Allah ya umat. Tarawihnya nafsu kita ini rasa menderita, bujur kada. Ya. Jadi yang 2 aja nakai, 1 puasa bujur, 2 banyak-banyak ibadah. Tepuk tangan untuk setia silakan kembali. Ya yang lain yang mau bertanya pertanyaannya. Ya, Ahmad Yani, silakan. Maju ke depan. Ada. Kopiah dipasang. Ya, di 3 peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ini mau bapak kalah ganteng nah. Ada bapak ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Ayani dari kelas 11 listrik. Kelas apa? Oh listrik kan. Oh iya. Iya. Bapak tahu Pia ini pasti jurusannya listrik. Tahu lah Pia kenapa? Setelah Pia datang hati bebinian bercahaya. Banyak. Garing tadi siapa? Ahmad Yani. Ahmad Yani. Oh itu ngaran pahlawan, tapi mati pang sudah. Terus Yani. Begayaannya itulah. Salah kata-kata dulu. Oh maaf kami jadi sudah. Turun pernah mendengar ceramah, ada hadis
yang dikatakan oleh Ustaz tersebut. Hadis tersebut itu bulan Ramadan permulaannya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Nah, sedangkan kata Ustaz itu hadis itu adalah makruh. Dan ada hadis lagi an-nadhafatu minal iman, itu dikatakan hadis mauquf. Apakah itu benar? Mohon maaf apabila saya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab langsung Ustaz. Nah, ini pertanyaannya luar biasa. Ini pertanyaan mahasiswa jurusan tafsir hadis semester 4. Pertanyaannya, karena pada waktu semester 4 lah mahasiswa itu belajar namanya ilmu mustalahul hadis, Ustaz. Hadis itu ada 4 derajat pokok. Yang pertama namanya hadis sahih, isinya benar, yang menyampaikan orangnya dalam keadaan benar dan tidak ditemukan perawinya yang dusta. Itu hadis sahih. Hadis sahih boleh digunakan kesan hukum, halal haram boleh. Hadis yang kedua ada hadis hasan, isinya bagus, matanya bagus, tapi di antara rawinya ada yang kada dikenal atau kada diyakini oleh jumhur ulama hadis sebagai perawi yang dhabit dan adil. Tapi hadis hasan boleh dipakai untuk beramal. Amin. Kemudian yang ketiga ada namanya hadis maudhu. Maudhu itu artinya hadis yang tertolak karena hadisnya palsu, perawinya kada dikenal, tapi isinya bagus, boleh dipakai, tapi bukan untuk hukum, tapi untuk selain daripada perkara hukum. Contoh yang sebut an-nazafatu minal iman, itu lain hadis sahih, itu lain hadis hasan, tapi isinya menjaga kebersihan bagus kada? Disuruh menjaga kebersihan bagus tidak? Disuruh menjaga kebersihan bagus tidak? Nah, maka boleh tetap hadisnya dipakai. Sementara hadis tentang Ramadan tadi itu disebut kategorinya disebut dengan namanya hadis matruk, yang ditinggalkan yaitu hadis dhaif yang tidak terdapat dalam kitab hadis. Ar-Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu ikun minan nar. Tapi isinya bagus kada? Ustaz tanya kada dia menjawab bagaimana? Isinya bagus kada? Maka karena isinya bagus, boleh aja kita amal karena lain isinya kada bagus. Misalnya bulan Ramadan, mari awal-awalnya kita minum minuman keras, pertengahannya mari kita mau obat, ujung-ujungnya mari kita misalnya melakukan dosa besar. Itu isinya bagus kada? Jangan diamalkan. Nah, kena pian sekolah di UIN nangai belajar hadis, siapa tahu pian jadi ulama hadis. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan untuk Muhammad Al-Ayani. Luar biasa pertanyaan. Kelas berat ini kan pertanyaan. Lanjut. Ya, satu orang lagi untuk penanya terakhir. Silakan angkat tangannya bagi siswa atau siswi yang mau bertanya. Dipersilakan. Ya, Ahmad Ridani. Ya, maju ke depan sama seperti yang tadi di samping Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Nama Ulun Ahmad Ridani. Ahmad Ridani. Status jomblo ada?
Ustaz kan? Sampai jomblo atau sudah ada yang punya? Sudah ada. Ustaz sudah ada yang punya Ustaz. Aja ada Bapak. Dua pertanyaan Ustaz boleh? Boleh. Yang pertama soal ulun pernah membaca-baca ada hadis yang mengatakan tiada yang bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Nah, pertanyaan ulun, kedudukan antara takdir dengan doa itu lebih tinggi mana, Ustaz? Terus pertanyaan yang kedua, dalam sholat tarawih kita pasti melaksanakan sholat witir. Nah, mungkin di antara kita semua banyak yang melaksanakan misalnya sholat tahajud. Karena kita sudah melaksanakan sholat witir di sholat tarawih, apakah kita wajib melaksanakan sholat witir kembali jika melaksanakan ibadah di malam hari? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz asal gugup nah. Kayak soal final test nah. Mana yang lebih tinggi? Siapa tadi Ridani. Mana yang lebih tinggi lah antara takdir dengan doa? Kalau derajat itu yang lebih tinggi adalah takdir. Kodrat iradat Allah itu sudah ditentukan dengan manusia. Cuma takdir yang pian tanya tadi itu terbahagi menjadi dua. Ada takdir yang sifatnya mubram, ada takdir yang sifatnya mu'allaq. Takdir yang sifatnya mu'allaq itu tidak bisa dirubah. Contoh, hari kiamat itu takdir Allah. Ya Allah, hapusakan hari kiamat, kata Allah. Biar berdoa siang malam 24 jam. Takdir Allah Subhanahu wa taala, ada siang, ada malam, sunnatullah namanya. Sunnatullah itu takdir Allah taala. Ya Allah, ulun berdoa hapusakan matahari, jangan ada malam. Siang aja seterusan. Hapusakan siang. Paling ulang. Jangan ada siang, nyaman kada berbuka, jangan kada berpuasaan lagi, kami berbuka aja seterusan. Kenapa? Itu mu'allaq, sesuatu yang sudah ketetapannya tetap. Tapi ada yang ketetapannya itu ukurannya belum ditetapkan. Contoh, meninggal dunia. Meninggal dunia itu semua orang meninggal dunia kada? Kullu nafsin za'iqatul kullu nafsin za'iqatul. Meninggal dunia bagi makhluk itu mu'allaq, sudah ketetapan. Tapi kapan waktunya itu mubram, masih memungkinkan perubahan, amandemen. Contoh kasus, boleh contoh kasus? Satu hari datanglah malaikat Israel ke rumah Nabi Daud. Daud, ada apa lagi Israel? Sore ini aku akan mencabut tetangga kau tuh yang di seberang. Jam berapa? Jam 6. Oh my god, bermatian ini jam 6 dia Nabi Daud. Menjelang jam 5 Nabi Daud sudah melihati lawan tetangganya. Tetangganya berjualan di muka rumah. Bahaya Nabi Daud kecangan bermatian nih jam 6. Sampai jam 6, wah tegang sudah penonton nih. Siapa cara matinya nih? Sekalinya apa yang terjadi saudara-saudara? Kenapa bahaya? Mati ganda, apa ada? Sampai jam 7, sampai esoknya, sampai 40 tahun berikutnya, kada mati-mati. Bingung kada buhan pian? Jangankan pian ulun bingung. Akhirnya 40 tahun kemudian datang lagi Israel. Daud, hari ini aku akan menjemput tetangga engkau itu akan mengambil rohnya. Kemudian Nabi Daud dulu rasanya 40 tahun yang lalu kayak itu juga, tapi kan ada pian ambil. Nah, pian salah alamat kanan dulu tuh, atau salah catatannya lah.
Sama ngaran enggak? Kada ujar malaikat Israel. Aku tuh sudah siap hendak mengambil. Mulai siang tuh aku sudah bersiap-siap. Sekalinya imbah asar ada babinian tuha lawan kak anak halus datang ke tokonya yang jualan kalau tadi. Paman, minta roti paman. Kami lapar paman. 2 hari kami jangan kada sing makanan paman. Minta rotinya paman. Ujar sinang menjual roti tadi tetangga Nabi Daud. Nih rotinya gasan pian 2 buting. Apa nang ujar babini yang tadi diberi roti? Paman, mudahan pian panjang umur. Mudahan pian panjang umur paman, mudahan luas rezeki, mudahan pian sehat. Amin. Ujar nang anak halus. Nang anak-anak yatim, nang babini yang tadi babini yang Tuhan. Orang kada mampu mendengar doa itu sampai kepada Allah. Ujar Allah, Israel, eksekusi ditunda. Eksekusi ditunda. Inya menyumbang dan orang yang disumbangnya mendoakan mudahan ia panjang umur. Dan yang berdoa itu dalam keadaan lapar, wajib aku mengabulkan. Artinya aku sumpah mun kada mengabulkan orangnya dalam keadaan lapar berdoa. Tambahi bonus 40 tahun. Oh, soroni Rami ini membagi roti berdatang lama-lama. Ya Allah. Makanya salah satu amalan yang paling utama di bulan Ramadan apa yuk? Memberi makan orang berbuka puasa. Amalannya benar. Jadi lebih mana tinggi derajatnya? Lebih tinggi takdir. Tapi kalau doa itu dipanjatkan dengan tulus, maka tidak menutup kemungkinan Allah akan mengubahkan takdir yang terbaik untuk hamba. Misalnya lah, mohon maaf, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah, meninggal bulan Ramadan ini. Lalu dia membukakan puasa. Lalu nang dia bukakan di berdoa, orang dia berdoa ikhlas, ya Allah mudah-mudahan nang membukakan panjang umur, amin. Lalu kabul ya nang panjang bisa sampai Ramadan tahun berikutnya insya Allah. Itu satu, jelas jawabannya. Jadi lebih tinggi takdir, tapi doa itu bisa mengubah takdir beberapa. Yang kedua apa tadi pertanyaannya Ustaz ketika bila dia sudah sholat witir, bangun tengah malam, jangan lagi sholat witir. Witir tambah witir jadi apa? Jadi genap. 3 tambah 3 jadi berapa? 6 tuh genap apa ganjil kan? Nah, kalau genap ada ganjil, adanya lain witir. Jadi tengah malam Ustaz ulun bangun apa nih, mulai malam inilah Ustaz menggawi biar menggawi Ustaz pelajari malam ini kalau hendak sahur tuh saya katakan 2 rakaat aja, 2 rakaat aja. Sebanyak banyak, 1000 rakaat usah ada digawi 2 rakaat aja. Sembahyang aja. Ya Allah, sembahyang aja. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama ayat kursi, rakaat kedua amanah Rasul. Bila ada apa, rakaat pertama qul ya kafirun, qul huwallah. Sujud terakhir baca tasbih tahmid tahlil 5 kali, shalawat 5 kali, 10 atau 5 kali terserah. Doa Rabbana atina 5 kali atau 10 kali berdoa. Ya Allah, ini doanya panjangkan umur ulun supaya kau berbakti lawan kuitan. Panjangkan umur ulun supaya kau membahagiakan kuitan ulun. Itu aja doanya. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Demikian jawaban dari Ustaz. Tepuk tangan untuk Ustaz Ibani yang berikutnya. Oke, sama-sama. Biniannya adalah nakon. Ya, bagi siswi yang mau bertanya, silakan. Ya, pertanyaan terakhir.
Ya, bagi siswi yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Coba. Sekali lagi, siswi yang mau bertanya. Tidak kan? Ya, silakan langsung berdiri. Ya, karena siswi tidak ada, ganti dengan siswa satu orang. Esok masih Ustadz yang ceramah, jadi apabila ada yang suka bisa esok ditanyakan dengan Ustadz. Ya, siswa ada satu orang lagi. Oh iya, Ketua OSIS Ahmad. Ya, Ahmad maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Diizinakan. bagaimana cara kami sebagai perkenalkan, nama ulun Ahmad dari kelas 11 TBS MD. Apa tuh? Apa tuh TBS? Teknik dan bisnis sepeda motor. Apa aja tadi TD apa? TBS MD. TBCB. Apa kepanjangannya? Teknik bisnis sepeda motor. Oh iya, siap. Jadi ulun hendak bertakun, bagaimana cara kami sebagai anak muda untuk menjalankan semua ibadah di bulan puasa. Misalkan pada saat bangun sahur, ada masih seperti kami anak muda sahur, tapi setelah sahur itu masih ngantuk, dan pada selesai sahur kami tidur lagi, tidak melaksanakan sholat subuh sampai siang hari. Sekian pertanyaan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pengalaman pribadi kan? Bagus pertanyaannya. Satu, anggaran pil siapa tadi? Siapa? Ahmad. 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 Nah, Ahmad Ustaz melajari setelah hendaklah kuat puasa. Kenapa Ustaz? Kan puasa ini lapar, haus. Hendaklah rasa lapar lawan haus itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paru itu ada rasa lapar tapi kadang merasa. Hendaklah. Kenapa Ustaz? Hendak tahu amalannya. Kenapa Ustaz? Nah, anak-anak muda ini cara puasa anak muda supaya kuat, karena anak muda ini kan energi. Bilanya sahur, ambil banyu putih. Banyu apa? Lalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar washolli li rabbika wanhar. Inna syani akawal abtar. 7 kali baca. 7 kali, jangan Inna syani akawal abtar 7 kali, itu salah. 7 kali diulangi. Lalu baca bismillah, minum demi Allah dengan berkat mukjizat surah Al-Kautsar, kuat puasa seharian. Paham tuh? Yang kedua, kayak Pak Ustadz mengatasi imbas sahur taguring sampai kada kawa menggawi sholat subuh. Jawabannya imbas sahur jangan guring. Itu jawabannya. Itu yang ada lagi jawabannya. Pokoknya imbas sahur jangan guring, makanya bersahurnya jangan jam 2.
Ini jam 2 sahur, pas bangun 4:30 berurukan dan baru langsung sahur. Sahur itu afdal mendekati waktu daripada imsak. Jam berapa yuk misalnya? 4:30, jam 4 saparapat. Aku 1:30 malam bersahur, padi parut. Betul kan Mas Bro? Nah, jadi sahurnya 4:30, tuntung makan sahur jam 5, habis jam 5 langsung sembahyang, dan imbas sembahyang itu tahani sampai isyraq, jangan guring dulu. Bilanya tak guring Pak Ustaz, tak guring, wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, pada orang tidak kita, yang penting berusaha makan sahurnya parat waktu subuh. Jadi kada sampai tak guring imbang makan sahur. Jelasnya kalau sudah? Jelas Ustaz. Ya, siapa membangun di sahur? Mau Ustaz. Kalau ada nama WA, ayah bangun. Iya, Bapak. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, lebih tinggi perkenalkan, nama saya Siti Arbaya dari kelas 11 Pemasaran. Lebih tinggi mana pahala sholat tarawih dengan sholat diyah isya? Dan satu lagi, amalan apa saja yang baik di bulan Ramadan? Mohon dijawab Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa tadi? Siti Arbainah. Oh, Arbaya. Masya Allah, cantik namanya. Seperti wajahnya cantik. Ini cocok dijodohkan lawan Ayani. Kegayaan pola menuju monggo. Ustaz, mana yang lebih tinggi derajatnya, sembahyang ba'diyah isya atau tarawih? Kalau derajat itu lebih tinggi sembahyang isya ba'diyah. Dalam satu hadis disebut sholat sunat ba'da isya itu derajatnya sama dengan sholat tahajud setengah malam. Paham tuh? Jadi kena imbah tuntong sembahyang isya atau kalau bawirik, kalau orang menunggu tarawih jangan ada sembahyang ba'diyah isya, sayang. Lalu apa derajatnya sembahyang tarawih? Sembahyang tarawih itu tinggi derajatnya, tapi janganlah kita meninggalkan sembahyang ba'diyah isya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Amalan yang baik di bulan Ramadan banyak. Cuma bagi generasi muda, amalan yang paling bagus di bulan Ramadan di antaranya yaitu banyak-banyak membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kadang-kala membaca mushaf yang kita hafal lampian misalnya apa dalam Al-Quran baca. Kadang-kala yang kita hafal bacaan kita ingat, hafalan kada banyak, yang paling kita ingat apa? Misalnya yang sederhana. Ustaz sebenarnya jarang menyampaikan ini, tapi Ustaz sampaikan. Hendaklah anak Ustaz ini jadi orang sukses berdaan. Hendaklah jodohnya lancar. Hendaklah gawiannya bagus. Hendaklah rezekinya lancar. Hendaklah jadi orang sugih. Di dalam Al-Quran tuh nakai
apabila dibaca 40 kali sehari kan membaca surah tuh, insya Allah biar jadi orang sugih dunia akhirat. Insya Allah biar sugih ini bukan dalam bentuk harta lah, bisa jadi hati yang disugihakan oleh Allah, kebutuhan yang dicukupkan oleh Allah. Ustaz tanya, Anda tahu surahnya tahulah? Anda tahu kah surahnya? Bilanya Ustaz sambat hakun nama malakan. Insya Allah itu masih ragu-ragu. Hakun nama malakan. Waktunya bebas saja, besokan kasih yang kasore kah. Surahnya ngarannya surah Al-Fatihah. Nanti tawakannya. Gampang-gampang. Bila pian kada percaya, pian ada lebih sian Google, ada lebih sian YouTube. Tulis keutamaan, cari di YouTube keutamaan membaca Fatihah 40 kali. Tahu ya? Cari sumbernya, keterangannya Guru Bahid. Ketik Guru Bahid membaca Fatihah 40 kali. Insya Allah nanti ada dipatihakan sebelum mencium Baitullah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bulan puasanya ini amalan. Ya Allah. Terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan. Ustadznya Raum dah 3 kali lagi pertanyaan siup bulan dari diantar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ke-6 yaitu doa. Untuk doa kami mintakan kepada Al-Ustaz Zainal Abidin Asmari. Kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Acara yang ke-7 yaitu penutup. Mari kita tutup acara kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara memohon ampun dan maaf apabila dalam membacakan susunan acara tadi terdapat salah dan khilaf, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.